Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Rahmat Fajar, Gen Septia Pratama, Stephanie Dedet, Widya Aprilia, dan Cindy Fadila Putri. Materi yang pertama tentang ontologi. Ontologi dalam konteks mata kuliah dasar-dasar logika merujuk pada hakikat atau keberadaan objek kajian yang dipelajari dalam logika itu sendiri. Ontologi berasal dari kata Yunani, ontos yang berarti keberadaan atau sesuatu yang ada, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, ontologi logika membahas tentang apa yang sebenarnya dipelajari dalam logika sebagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, logika berurusan dengan pemikiran ide, konsep, dan proposisi sebagai entitas intelektual yang tak kasat mata, namun eksis dalam akal manusia. Secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana wujud dari kategori-kategori yang logis berlainan, objek-objek fisik, hal universal dan abstrak dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini, ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Materi selanjutnya yaitu hakikat berpikir. Berpikir adalah salah satu kemampuan berdasar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Secara umum, berpikir dapat diartikan sebagai suatu proses mental yang melibatkan pengolahan informasi, penalaran, pertimbangan, dan pengambilan keputusan. Proses berpikir tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga mencerminkan kesadaran, logika, pengalaman, dan intuisi. Oleh karena itu, berpikir bukan hanya aktivitas kognitif, melainkan juga aktivitas yang menyentuh aspek eksistensial dan spiritual manusia. Materi selanjutnya yaitu berpikir juga menjadi dasar bagi terbentuknya pengetahuan. Dalam pandangan epistemologi, berpikir adalah alat yang digunakan manusia untuk memahami realitas dan menyusun struktur pengetahuan. Proses berpikir dapat melibatkan kegiatan seperti mengamati, membandingkan, menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Melalui tahap ini, manusia dapat menarik makna dari pengalaman, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang rasional. Oleh karena itu, kemampuan berpikir yang baik menjadi syarat penting dalam pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.